Bab 4446. Energi hitam beracun. Jika kebanyakan, justru kamu tidak akan bisa fokus. Aku akan berikan saja 3 yang paling kuat. Tetua berkata. Tidak, berikan semuanya padaku, aku membutuhkannya. Erikin menolak. Melihat Erikin bertahan, Tetua menggaruk kepalanya tak berdaya. Ini hanya 3 hari dan kamu masih harus sibuk menyerap kemelekatan jiwa. Selebihnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa membaca semua teknik ini. Bagaimana kamu bisa berlatih? Memikirkannya dengan hati-hati, Erikin belum pernah menggunakan teknik jiwa dewa yang kuat sebelumnya. Lalu sekarang begitu ingin mempelajarinya, dia langsung ingin mempelajari lebih dari 100 kaki sekaligus. Apakah itu benar-benar akan bekerja? Tapi karena Erikin sudah mengungkapkan pendapatnya, Tetua tetap menyusun semua teknik menjadi slip giok dan memberikannya kepada Erikin. Mengetahui bahwa mereka akan pergi dalam 3 hari, para kultivator baik yang dipilih atau tidak merasa sedikit berat. Setelah diskusi, semua orang bubar dan mulai bersiap. Erikin pun kembali ke kediamannya dan mulai memurnikan kemelekatan jiwa yang diperoleh dari Credence Tian. Sedangkan pembagian jiwa, mereka berlari ke ruang pemurnian obat dan mulai menggunakan buku langit tanpa kata untuk menyempurnakan metode penyerangan jiwa dewa ini. Setelah mendapatkan semua teknik dari Tetua tujuan Erikin pun sederhana. Karena penemuan metode penyembuhan dapat digabungkan satu sama lain untuk menghasilkan metode yang sempurna pada akhirnya, demikian juga dengan teknik. Paling tidak, metode non-ilmu dewa dari jenis yang sama harus dapat bergabung satu sama lain. Sedangkan ilmu dewa, kecuali rusak, buku langit tanpa kata tidak dapat dimodifikasi secara default, jadi tentu saja tidak ada kemungkinan untuk penggabungan. Waktu berlalu dengan cepat, meskipun arus ruang dan waktu memurnikan obat lebih lambat, namun di bawah pembagian jiwa, dirinya tidak merasakan berapa lama dia tinggal dan di dunia luar telah menghabiskan 3 hari. Selama 3 hari ini, selain memurnikan kemelekatan jiwa di pot jiwa Credence Tian, Erikin juga mengambil alih kemelekatan jiwa yang dikirim Yudhira Ying 2 hari lalu. Semua kemelekatan jiwa telah terserap dan jiwa dewa yang dimurnikan dirinya sudah mendekati 8.000. Selama dia menerima kemelekatan jiwa yang dikirim oleh Yudhira Ying untuk terakhir kalinya hari ini dan memurnikannya, Erikin dapat memulihkan 100% kerohaniannya. Beberapa hari yang lalu, Erikin juga menyempatkan diri untuk mempelajari buah pohon persik pada gambar cermin Bagua. Pohon persik ini tumbuh di udara dan memakan reiki langit dan bumi. Ini sangat istimewa dan 9 buah yang dihasilkan secara total berukuran cukup besar. Bahkan reiki dan cahaya juga sangat kuat, jadi pasti bukan buah spiritual, buah biasa. Dan setelah mencari banyak klasik tentang buah spiritual di daratan Jeushu dan bahkan dunia dewa, Erikin juga sudah menemukan jawabannya. Buah persik datar. Sejenis buah pohon spiritual yang pernah ada di dunia dewa pada zaman kuno, namun menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Ada 2 bentuk pohon ini, yang akan berubah seiring bertambahnya tahun. Buah pada tahap pohon muda adalah buah spiritual, buah yang dirinya lihat. Buah-buahan ini terlihat hijau dan sepertinya belum matang, tetapi sebenarnya karena anakan, jadi seperti ini. Tetapi jika pohon-pohon ini diberi waktu 10.000 tahun untuk tumbuh dan buah-buahan itu terus tumbuh, mereka secara bertahap akan menjadi buah persik pipih merah muda yang lembut saat reiki menjadi lebih penuh. Saat ini, buah semacam ini akan menjadi buah suci persik pipih, salah satu dari 9 buah suci langit dan bumi. Menurut legenda, jika seorang kultivator menelannya, itu akan memiliki efek menerobos. Hasil ini membuat Erikin diam-diam merasa sayang.
Pohon persik yang dirinya temui jelas hanya menghasilkan buah persik pipih dan dilihat dari warnanya yang mengkilap, itu jauh dari tumbuh menjadi buah suci. Namun karena tumbuh menjadi buah suci akan sangat dahsyat, 9 buah spiritual ini akan memberikan banyak reiki. Hanya saja dirinya tidak yakin apakah bisa mewujudkannya dalam semalam, menembus basis kultivasi ke fase penilaian 2 kegagalan. Beberapa hari belakangan ini, ada hal lain yang membuat Eric Kin sedikit bingung. Itu adalah bola emas di laut kesadarannya. Meski dia terus membesar seiring melakukan penyerapan kemelekatan jiwa dan sekarang sudah sebesar semangka besar, tapi 3 hari terakhir ini sangat tenang, tidak ada lagi situasi di luar kendali dan terbang di sekitar. Mungkinkah gerakan bola emas itu ada hubungannya dengan kemelekatan jiwaku? Ini membuat Eric Kin berpikir diam-diam. Dirinya ingat pertama kali bola itu bergerak, baru dimulai setelah beberapa jam tanpa memurnikan dan menyerap kemelekatan jiwa. Sebelum menemui Yudhira Ying, dirinya menyerap beberapa kemelekatan jiwa di jalan, sehingga dia tidak bergerak lagi. Jika demikian, itu akan mudah. Dirinya menyimpan beberapa kemelekatan jiwa untuk dirinya sendiri dan menyempurnakan beberapa di antaranya setiap saat, agar bola ini tidak mempengaruhi tindakanku. Hanya saja kemelekatan jiwa yang terserap tidak cukup dan sampai sekarang dirinya masih belum tahu apa bola ini dan seberapa besar bahaya yang tersembunyi. Letnan, Eric Kin sedang berpikir, ketika tiba-tiba terdengar suara rendah dan tentatif dari luar pintu. Pengunjung itu sepertinya tidak yakin apakah Eric Kin masih berkultivasi atau tidak, serta juga khawatir akan mempengaruhi dirinya, tetapi dia terdengar cemas. Seharusnya itu suara Deviena Chu. Deviena Chu, ada apa? Mengenai waktu keberangkatan harusnya masih berjarak 4 jam lagi dari waktu yang ditentukan, bukan? Eric Kin hendak bangun dan bergerak, tetapi dia membuka pintu dengan lambaian tangannya dan berdiri. Letnan, ada lebih dari puluhan murid di Istana Bintang yang diserang oleh bayangan hitam di luar dan sekarang terluka parah. Master Obat yang sedikit kewalahan. Deviena Chu berkata dengan tergesa-gesa, berkeringat deras. Kamu bilang mereka bertemu dengan bayangan itu. Ekspresi Eric Kin juga berubah sedikit. Mengetahui bahwa bayangan hitam itu adalah Tobikyu, Eric Kin secara alami memiliki ingatan yang dalam tentang apa yang dilakukan orang ini di gurun pasir kuning. Sungguh aneh bahwa para murid Kingsu ini lolos dari tangan Tobikyu, meskipun mereka terluka parah. Bawa aku ke sana. Dipimpin oleh Deviena Chu, Eric Kin segera melihat satu persatu berbaring di ranjang batu giok di dalam aula, dengan energi hitam di sekujur tubuh mereka serta mata mereka yang tertutup rapat, baik itu kultivator pria maupun wanita. Tidak hanya Master Obat Yan, tetapi juga ada Mita Yan, Tetua Di dan lainnya yang hadir. Namun, ekspresi semua orang agak suram, sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan. Dalam beberapa hari terakhir, apakah orang-orang di Kingsu keluar untuk mencari peluang? Eric Kin bertanya setelah masuk. Setelah bayangan hitam menghilang, tidak muncul selama 6 atau 7 hari. Semua kultivator kami berkeliaran di sekitar Pulau Emas, termasuk Yudhira Ying dan yang lainnya, mereka juga sudah mendapatkan sedikit peluang, kata Mita Yan. Dan melakukan ini juga untuk membuka jalan keberangkatan kita hari ini, agar tidak terlalu mendadak. Hanya saja aku tidak menyangka akan mengalami kecelakaan kali ini. Beberapa kultivator ini masih sadar ketika mereka kembali dan memberitahu kami bahwa mereka diserang oleh bayangan, tetapi kondisi mereka menjadi semakin buruk setelah itu. Eric Kin mengangguk. Jika semua kultivator tidak berani meninggalkan Pulau Emas, akan terlalu tiba-tiba baginya dan semua orang di Kingsu untuk keluar tiba-tiba untuk mencari keuntungan.
Kemudian, Erikin berjalan ke arah para kultivator yang terluka parah itu. Master Obatkin, kamu akhirnya di sini. Semua keponakan sepenguruanku ini memiliki napas yang sangat lemah. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan. Aku sudah mencoba segala macam metode tetapi tidak berhasil. Namun, energi hitam ini juga yang mempertahankan nyawa mereka. Aku benar-benar bingung dengan situasinya. Bersambung.